Shalom semuanya. Kasih kiri kanannya walau pasangannya di sebelahnya. Salamin dong, kasih kata merdeka. Merdeka. Ya, saya juga mengucapkan happy anniversary ya untuk Next in Christ Church. Jadi congratulations for all of us. Thank you buat supportnya selama ini, dan kita juga berkatin banyak orang selama bertahun-tahun belakangan ini. Kita mau bahas ayat yang melatar belakangi Next in Christ Church ya. Biasanya kalau dilihat di website itu ada visinya, juga ada ayatnya, dan banyak yang diberkati dengan satu visi, misi, dan ayat firman Tuhan ini. Satu ayat yang menggambarkan kemaksimalan di dalam Kristus dan kedewasaan penuh yang sesuai dengan kebutuhan Kristus. Ya, belakangan juga udah merdeka banget tuh ya. Tapi sudahkah kita merdeka dari dosa-dosa kita? Ya, jangan merdeka aja doang ya. Kita baca firman Tuhan di Efesus 4 ayat 13 sampai 15 yuk. Di nextnya. Oke. Sambil nunggu ya. Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Udah bisa? Oke, kedewasaan penuh 34. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga, nextnya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, 34 bareng, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Seringkali kita tumbuh tapi kemana? Ya kan? Hal yang bertumbuh ada, ya kan? Bertumbuh kiloannya, bertumbuh saldo banknya, tapi apakah kita bertumbuh ke arah Kristus apa enggak? Wah, kering datangnya. Kedewasaan penuh di dalam Kristus sehingga bukan lagi anak-anak. Jadi bukan lagi anak-anak ya, karena kalau anak-anak itu nggak bisa bedain yang mana yang sesat, yang mana yang enggak, yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Jadi memang kita harus bertumbuh, dan bertumbuh itu takes time ya. Jadi kalau melihat ada orang di kiri kanan kita rada ngegemesin, yang sabar ya, karena bertumbuh itu butuh waktu, butuh proses. Jadi kita maklumin mereka sama seperti Kristus memaklumi kita ya. Tapi yang dimaklumin, ayo agak cepetan larinya. Sehingga bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengajaran yang menyimpang. Kita butuh Roh Kudus untuk bantu kita, untuk membedakan banyak pengajaran yang dikatakan tadi licik ya. Ada kata licik ya, tuh, pelicikan. Dikatakan licik karena ada niatan tidak murni di baliknya ya. Jadi kalau ibu-ibu jago ya, oh saya tahu yang ini murni nih, yang ini madu murni, yang ini campuran. Kalau ibu-ibu paling tahu ya kalau belanja, yang ini persennya lebih gede, kandungannya lebih murni, ya kan? Nah ini kita juga mesti membedakan nih, pengajaran yang licik apa enggak. Dikatakan licik karena tahu kalau khotbahkan firman Tuhan apa adanya, enggak diperhalus, mungkin jemaat yang datang makin sedikit. Licik, ya kan? Jualan snack yang enggak sehat, ya kan? Untuk ada yang jualan healthy snack ya, maksudnya healthy dessert ya. Mungkin jemaat pada nggak suka dengar nasihat atau teguran, jadinya akhirnya ditone down, diperhalus. Cuma masalahnya kita nggak bisa anulir atau menambah kurangkan firman Tuhan. Harusnya kita sampaikan murni, utuh, apa adanya Tuhan mau ngomong apa, walaupun kita setuju apa enggak, karena kita bukan Tuhan. Padahal justru kalau kita benar peduli, kalau kita benar sahabat, kalau kita really care, harusnya kita sebagai gereja Tuhan ya, harusnya kita kalau ada yang salah kita harus dampingi menuju pertobatan. Jadi bukan diperhalus firman, tetapi kita dampingi. Firmannya jangan direvisi. Karena nggak bisa kompromi kalau bicara mau masuk ke dalam kerajaan surga. Ngapain kita bicara yang enak didengar? Takutnya udah gereja puluhan tahun, tetapi ujungnya jadi masuk neraka juga karena nggak terbiasa diajar dengar firman Tuhan yang utuh dan murni apa adanya. Jadi yang enak doang, yang bagian nggak enak nggak mau. Ya kalau bicara ya ulangan juga udah mulai nggak enak sebetulnya ya, apalagi ya imaman ulangan tuh nggak enak ya. Maunya enak-enak dikit sih ya. Amsal lebih enak mungkin ya. Jadi
Tapi perjanjian baru juga nggak enak sih. Banyak juga ya yang mesti bicara pertobatan perjanjian baru. Nah, dikatakan sesat atau cocok logi, ya kan? Dan itu karena ada subjektivitas. Jadi kita harus bisa bedakan khotbah yang disesuaikan dengan pendapat pribadi pembicaranya, khotbah yang disesuaikan dengan pengalaman pribadi pembicaranya. Itu nggak penting. Karena kita nggak mau dengar nasihat orang, kita maunya dengar firman Tuhan. Itu yang membedakan. Nah, kurikulum juga dalam ya di kids, di teens, di youth, di kita juga harusnya disesuaikan dengan apa yang Tuhan mau sampaikan, bukan yang disesuaikan dengan selera zaman, kan gitu kan? Oh, masih relevan apa enggak ya? Bukan kita yang pilih firman apa yang relevan lalu kita anulir, tetapi firman Tuhan akan selalu relevan. Karena Tuhan itu sudah predik semuanya. Itu udah baik untuk kita. Tapi masalahnya seringkali kita nggak mau telan bagian susah ditelan. Hati-hati dengan permainan palsu manusia, kata ayat firman Tuhan, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Seperti mungkin satu ambisi pribadi, yang penting mungkin kursi terisi penuh, tapi ntar ada titip pesan, tolong ya nanti pas dikhotbahin, mungkin jangan terlalu keras katanya, ngomongnya diperhalus aja. Kapan maksimalnya kalau kita semuanya gizinya di minus, jadi kita gede makan dari snack, ada keracunan aja ya. Padahal beritakanlah firman Tuhan apa adanya, jangan ditambah kurangi. Bahkan harusnya memberitakan firman Tuhan dengan caranya Tuhan. Jadi kita kalau di hari Rabu itu suka ada doa setiap minggu, itu diajarkan to preach God's word in God's way. Jadi dengan caranya Tuhan, dengan perspektifnya Tuhan. Ini Tuhan lagi mau ngomong sebetulnya apa? Di luar dari permainan kata. Jadi kadang-kadang kata kita nggak paham, tapi kalau kita ngerti, kita mengenal Allah, kita kenal Tuhan kita tahu pribadinya, kita tahu sebetulnya dia mau ngomong apa. Itu lebih penting juga. Maksud sebenarnya Tuhan itu apa? Bukan pendapat kita, tapi perspektif sebenarnya dari kitab itu. Hati-hati dengan pengajaran yang hanya menekankan carilah Tuhan untuk kesembuhannya aja. Kalau beberapa tahun seperti itu, dan ada yang bilang carilah Tuhan untuk berkatnya aja. Nah, diajarkan sesuatu juga yang sibuk memotivasi diri untuk pencapaian diri, tapi dalam hidup di dunia. Nyaman di dunia bukan bersifat kekekalan, tapi bukan ajaran murni sesuai perintah Tuhan, ciptaan sebagai ciptaan Tuhan. Karena banyak sekali korban pengajaran yang tadi dikatakan licik dan salah, sehingga membentuk Kristen-Kristen yang manja, yang gak maksimal, yang dikit-dikit bisa tersinggung sama ayat firman Tuhan. Padahal ayat, jadi bukannya pembicaranya, bukan yang lagi ngupdate di sosial medianya, tetapi ayat firman Tuhan. Tapi bisa seperti gitu manja, dikit-dikit berani kecewa sama Tuhan. Mungkin zaman dulu nggak berani, tapi zaman sekarang, Kristen sekarang berani, saya kecewa sama Tuhan. Tuhan loh, pencipta segalanya. Apa hak kita sebetulnya untuk komentar atas keputusan Tuhan? Bagaimana kita bisa maksimal di dalam Kristus kalau kita nggak bisa terima bahwa kita ciptaan, Dia pencipta, Dia Tuhan, kita bukan, dan Dia. Itu hal yang penting. Kita seringkali, kenapa sih Tuhan? Karena kita nggak izinkan Tuhan yang atur, tapi kita mau atur Tuhan. Jadi kita nggak akan pernah maksimal kalau kita awalnya aja kayak begitu. Kita mau bertumbuh maksimal di dalam Kristus, karena kalau kita Kristen manja, Kristen nanggung, ya kita pernah sempat bahas juga tentang kata Kristen nanggung. Kristen mungkin yang sibuk fokus dengan kesembuhan diri, dengan jawaban doa, tapi hidup nggak mau tobat dari dosa. Padahal Tuhan bilang go and make disciple, itu satu hal yang harus dilakukan. Tapi berapa banyak dari kita go and make something else, kita bikin yang lain tapi yang bukan dari Tuhan. Kristen manja yang diajarkan sibuk dengan mungkin harapan atau pencapaian diri sendiri, bukan sibuk dengan harapan dan pencapaian yang Tuhan mau. Padahal kalau Tuhan itu kan pasti mikirin kita, tapi kita nggak mikirin Tuhan. Kalau kita sibuk bantu mewujudkan apa yang Tuhan mau, pastilah kita di dalam pikirannya Tuhan. Tapi masalahnya kalau kita bantu pikiran harapan kita tercapai, apakah di situ ada harapan Tuhan? Itu seringkali kita nggak paham hal itu. Padahal kalau kita sibuk mewujudkan apa yang menjadi impian Tuhan, harapan Tuhan, di dalam itu kita sudah dipikirkan, sudah dirancangkan sebelum kita lahir. Ketika kita mewujudkan apa yang Tuhan mau, di situ ada kita di dalamnya. Orang di dalam doa ibuku aja ada
Yosua ya, ada gitu. Apalagi di dalam doa Tuhan. Jadi kita nggak usah khawatir. Maka jangan heran kalau kita lihat, karena Kristen-Kristen manja, nggak heran kalau ada orang yang sudah disembuhkan Tuhan. Kalau harapannya udah kesampaian, tiba-tiba nggak ibadah lagi. Nggak heran kalau banyak orang yang udah alami kesembuhan, tiba-tiba nggak pelayanan lagi. Karena motivasi beribadahnya untuk dapatkan sesuatu. Tapi yang maksimal nggak gitu. Nggak heran ada orang yang ketika alami kesulitan, cari Tuhan untuk pertolongannya, untuk berkatnya. Tetapi setelah udah lebih diberkati, tiba-tiba nggak beribadah lagi, nggak pelayanan lagi. Karena motivasi pelayanan untuk dapatkan sesuatu. Tapi kalau kita fondasinya bagus, kita makin bertumbuh di Tuhan, amin. Nah kalau dasar kita nggak kuat, kalau kita diajarkan satu pemahaman Kristennya kayak iming-iming ya, jadi kayak anak kecil gitu, diiming-iming. Ikut Tuhan nggak apa-apa, diproses, nanti ujungnya enak. Jadi fokusnya sama yang enak. Tapi bahaya sebetulnya. Kita pikirin enaknya apa nanti, untungnya apa, ya udah yang penting untungnya. Ini kita harus lebih dari itu. Bisakah kita beribadah dengan tulus kepada Tuhan karena memang kita cinta Tuhan? Itu aja. Yang lain kita nggak atur Tuhan, caranya Tuhan ngeberkati kita. Seringkali kita gitu kan, kita ibadahnya nggak tulus tapi kita atur sama Tuhan, harusnya Tuhan berkati kita. Kan kita udah ibadah, kita udah pelayanan, kita udah hidup kudus loh. Kok gini ya hidup saya? Dan disitulah kekecewaan tumbuh dan akhirnya iblis masuk di sana. Padahal bukankah seharusnya kita datang kepada Tuhan bukan untuk sibuk mengharap sesuatu, tapi kita datang kepada Tuhan untuk memberi segala-galanya dari hidup kita bagi Dia Allah yang sudah terlebih dahulu mati bagi kita. Ya. Mungkin si jahat biarin aja, nggak apa-apa deh kalau yang manja-manja, yang Kristen nanggung-nanggung ibadah, nggak apa-apa 20 tahun pelayanan aja, nggak apa-apa. Tetapi ujungnya nggak ibadah lagi juga, ujungnya nggak pelayanan juga, ujungnya kecewa sama Tuhan juga. Makanya dasar kita mencari Tuhan itu enggak. Kalau dasarnya udah salah, arahnya udah salah, apapun yang kita coba lari kemana, ujungnya pasti nggak akan sampai. Karena arahnya udah salah, motivasinya udah salah. Nah kita senang dengar pesan motivasi ya, wah kayaknya saya tambah semangat. Tapi kita harus bedakan, ke arah mana kita dimotivasi. Apakah kita termotivasi untuk semangat hidup di dunia? Apa kita termotivasi untuk bertobat? Apa kita termotivasi untuk semangat menyelesaikan alasan kenapa kita diciptakan? Nah, apakah kita cuma senang dengar pengajaran tips hidup bahagia di dunia yang sementara ini? Saya dikuatkan, saya jadi tahu gimana caranya hidup bahagia di dunia. Atau kita senang dengar pengajaran bagaimana mengerjakan keselamatan. Keselamatan sudah dianugerahkan, tapi ya do nothing. Kita ngelakuin apa-apa lagi. Lalu kita jatuh dalam dosa. Lalu kita meninggalkan ibadah. Lalu kita balik lebih parah daripada sebelum Tuhan jamah kita. Lebih bebal lagi. Banyak orang rindu alami kesembuhan, tetapi ketika sudah sembuh, so what? Karena apakah setelah sembuh, apakah saudara memberikan 100% dari hidup saudara untuk Tuhan? Yang ada ketika kaki udah kuat, udah sembuh, akhirnya cuma jalan-jalan doang. Yang ada ketika mata buta dicelikkan, kita sibuk nonton drakor dan scroll sosmed. Nggak ada Tuhan di situ. Pada awalnya kita bermohon, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan kaki saya akan menjalan katanya, menginjil ke Tibet dan India. Tapi di komplek rumah aja di sebelah kanan tetangga nggak pernah diketuk pintunya dan memberitakan firman. Gitu. Yang ada nggak dikerjakan, tapi kita cuma minta sama Tuhan. Itu udah pasti jauh dari kata maksimal. Padahal kita bisa kok memberikan seluruh hidup kita sekarang juga, nggak perlu tunggu sembuh, nggak perlu tunggu diberkati versi kita dengan uang gitu ya. Versi kita kan berkat seringkali gitu ya, berkat itu ada nominalnya, padahal berkat yang dari Tuhan itu lebih dari itu. Kita pikirin masuknya, kita nggak pikir keluarnya. Kalau kantong bocor gitu kan, berkat Tuhan masuknya banyak, keluarnya juga dalam seizin Tuhan. Kalau di luar Tuhan enak masuknya, keluarnya lebih parah, itu bukan berkat. Karena kita bukan, ada gambar COD ya di sini ya, coba. Nah ini COD. Nah kita bukan lagi beli barang COD. Oke Tuhan, saya bayar kalau barangnya udah sampai ya. Ini kalau kata Oyanto suka bilang transaksional, ya kan? COD ya. Jadi loh, ini ibadah sama Tuhan loh, bukan hubungan transaksional. Jadi bukan lagi COD. Saya bayar kalau barang udah nyampe.
Saya pelayanan kalau sudah sembuh. Saya ke Tibet kalau. Nanti kalau saya sudah kaya kalau. Jangan nanti, dari yang ada aja langsung. Dengan merintih kesakitan itu langsung. Yang terbaik beri sama Dia. Disitulah proses kita, karena Tuhan lebih suka sama hidup kita diproses dengan hidup kita jadi murni di hadapan Tuhan. Bukan mengenai apa yang kita, berapa banyak yang kita sering di MIC, berapa banyak kita saksikan. Berapa banyak atau sedikit pun yang ada, tetap jalan dan luar biasa, bisa memberkati banyak orang. Dengan fokus penekanan pengajaran yang gak tepat, ini akan sangat bahaya. Ketika kita diajarkan, carilah Tuhan maka akan dapatkan kesembuhan. Carilah Tuhan maka saudara akan dapat berkat. Kita lihat dalam kondisi pandemi kemarin, dalam MIC juga sendiri kita lihat ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan ketika doanya katanya seakan tidak dijawab. Karena manja kan, anak kecil kan mau gitu, guling-gulingan kan. Kalau nggak dikasih gimana? Ketika keinginan nggak kesampaian, kenyataannya walaupun mungkin ada yang belum alami kesembuhan, padahal sebetulnya sudah banyak kebaikan Tuhan yang kita alami loh. Udah banyak, cuma kita lupain. Yang kita ingat kebaikan orang lain, kebaikan duit. Kebaikannya kalau ada duit, kalau nggak ada Tuhan. Ada waktu itu Pak Eko ya pernah diundang, kalau nggak ada Tuhan, nafas aja nggak bisa gimana? Gope, susah kan? Kapan bayar itu kan ya? Pak Eko pernah diundang. Kita terima pengampunan Tuhan itu harus kita hargai, karena kita nggak hargai. Padahal Tuhan udah kasih pengampunan. Kalau nggak diampuni gimana? Nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang penting keselamatan kekal tuh sudah di tangan kita dulu. Jangan sibuk pikirin yang keadaan sementara di dunia. Ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena ketika mereka mencari Tuhan, mereka belum mendapati berkat atau sukses duniawi di sana. Padahal kita tahu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi akan banyak loh, semuanya loh. Bukan satu dua hal. Semuanya berarti segala-galanya. Hal-hal baik itu akan datang kepada kita. Kalau alasan kita mencari Tuhan udah salah, niatnya udah salah, arahnya udah salah, maka ujungnya akan salah. Maka harus kita perhatikan arahnya. Kita harus lihat, ada poin juga, carilah Tuhan karena Dia Tuhan. Carilah Tuhan karena apa adanya, bukan karena ada apanya. Makanya ada gambar bakwan di sini. Bahasa bakwan mungkin juga mengerti. Motivasi cari Tuhan itu apa? Jangan ada udang di balik batu, ya kan? Ada orang di balik bakwan, jadi ya, nanti nih dalam hati entar nih, ketika saya pelayanan Tuhan akan bukakan. Jadi COD kan? Bahaya ini, bukan COD. COD banyak masalah ya. Tidak tuh orangnya nggak ada, bisa tuh uangnya kurang, galakan yang minta COD-nya datang. Jangan COD ya, COD di dunia aja pusing ya. Carilah Tuhan karena kita mau sembah Tuhan. Padahal dulu zaman Israel dibebaskan dari perbudakan, so you can worship. Nggak bayangin, dibebaskan dari perbudakan untuk kamu menyembah. Orang, saya perbudakan keluar ke tanah perjanjian yang penuh dengan money gitu. Bukan, when you go dari perbudakan so you can worship. Jadi kalau kita tahu kita menuju tanah perjanjian apa enggak, kamu menyembah Tuhan. Kamu menyembah Tuhan, kamu dalam perbudakan. Carilah Tuhan karena kita mau sembah Tuhan, carilah Tuhan karena kita mau dapati Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu bukan kurang satu dua hal, semuanya komplit, ya kan? Akan ditambahkan kepadamu. Bukan urusan kita untuk ngatur apa item yang Tuhan harus tambahkan ke kita. Kita seringkali ngatur kan, harusnya Tuhan tambahkan jodoh nih, kok nggak nongol gitu ya. Harus Tuhan tambahkan uang, kok nggak kurang gitu ya. Kita atur Tuhan apa yang item yang Tuhan harus tambahkan, tapi kita nggak mau atur kewajiban kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Utamakan Tuhan dulu. Urusan Tuhan mau berkati kita item yang mana dulu, tapi urusan kita adalah utamakan Tuhan. Apakah Tuhan sudah menjadi yang utama di hidup kita? Apakah bangun pagi Dia yang ada di pikiran kita? Keputusan Dia yang menjadi alasan kita memutuskan sesuatu. Apakah Tuhan yang utama bagi kita? Padahal kita bukan Tuhan, jadi kita jangan atur Tuhan. Bagian kita carilah dahulu kerajaan Allah. Kita utamakan Tuhan, bukan uang. Karena orang bisa bangun pagi-pagi untuk job, untuk project. How about God?
Apakah kita bisa bangun pagi untuk ibadah? Apakah kita bisa bangun pagi untuk pelayanan? Apakah kita bisa bangun pagi untuk berdoa di mana orang nggak ada yang lihat? Itu juga susah lagi. Ibadah aja enggak, apalagi pelayanan, apalagi doa tanpa orang lain lihat. Kita sibuk wujudkan mimpi Tuhan seperti ada tertulis, izinkan Tuhan untuk menyibukkan dirimu dengan kesenangan hatimu. Oh, izinkan Tuhan. Jadi Tuhan yang urusin kesenangan hati kita. Oh, bayangin, God pencipta yang namanya kebahagiaan itu dari Dia. Dia yang ciptakan semua perasaan, lalu Dia mau bikin kita bahagia. Wah, udah pasti super bahagia. Tapi kita sibuk mau bikin diri kita bahagia, capek ya. Liburan yang pulang bukan senyum, tapi tagihan dan cicilan. Nah, mimpi kita, kesenangan hati kita, Tuhan bisa tambahkan pada waktunya. Kalau memang itu adalah hal yang baik. Kalau memang itu adalah hal yang baik dan membangun dan berguna bagi kita. Seringkali kita sebenarnya nggak ngerti. Jadi mimpi pun kita nggak tepat, kita nggak benar. Jadi mari izinkan Tuhan berkati kita dengan hal yang tepat ya. Bagian kita ya bantu wujudkan mimpi Tuhan, bantu kerjakan rencana Tuhan. Di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, 34 barengan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ketika kita dapati Tuhan, kita temui rajanya, sehingga rajanya mungkin bisa menganugerahkan fasilitas kerajaan Allah. Bisa diakses sama kita, tapi jangan sampai kita cuma mau akses fasilitasnya, kerajaannya, tapi kita nggak mau kenal raja, kita buang rajanya. Waduh, ya kan Kristen jangan tahu ya. Dengan egois dan jahat kita buang kalau kita udah nggak butuh. Latihannya dalam orang sehari-hari. Kalau dalam dunia sehari-hari, kalau kita nggak butuh, nggak kenal. Nah ini, itu kita harus latih hidup penuh kasih. Kalau sehari-hari hidup tidak dalam kasih, apalagi nanti bagian sama Tuhan di sana. Mari hidup dewasa penuh, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Max in Christ, maksimal di dalam Kristus ya. God wants us to become so mature and stable that we act right even when none of our circumstances are good. Ya, Tuhan akan bangga melihat kita menjadi pribadi yang dewasa dan stabil, sehingga kita bisa tetap berlaku benar walaupun keadaan kita mungkin dalam kondisi yang baik. Itu baru dewasa, maksimal. Kalau lagi baik mah gampang, lagi nggak enak, itu diuji kedewasaannya. Si jahat mungkin coba intimidasi dengan keadaan kita yang mungkin ada yang kurang baik. Padahal semua hal yang nggak baik yang mungkin diizinkan ada itu, semuanya cuma di dunia kan? Iya loh. Apapun yang ganggu pikiran kita yang selama ini bikin kita stres, yang nggak bisa bikin kita tidur, yang bikin kita kayaknya perutnya muter-muter, yang merasa bikin kita gagal, depresi, stres, yang bikin kita merasa kalah, kasih tahu sama diri kita, itu semua cuma di dunia kan? Cuma di dunia. Di dunia yang sementara ini kan, jadi jangan terlalu pusing di sana. Gak penting kalau cuma apa yang terjadi di dunia yang sementara ini, how about kondisimu dalam investasi kekekalan? Itu yang mesti kita pikirin. Kalau kita mau sembah Tuhan karena Dia Tuhan, bukan karena berharap pertolongannya, berharap berkatnya, berharap ngarep mungkin berkatnya gitu ya. Tapi karena kita memang ciptaannya, kita memang tahu diri, kita tahu posisi kita ciptaan Tuhan. Memang sudah seharusnya kita berikan waktu kita, hidup kita, uang kita, fokus perhatian kita, kita persembahkan hanya bagi Tuhan. Karena Dia yang utama, bukan hobi kita. Dia yang utama, bukan drama seri kita yang utama. Dia yang utama, bukan rencana kita, bukan liburan kita yang diutamakan. Firman Tuhan di Efesus 4 ayat 13, baca bareng-bareng. 3, 4, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah dalam bahasa aslinya itu epignosis, yang artinya precise and correct knowledge. Ya, jadinya precise. Nah, visi MIC itu to build people into a maximum state in Christ. Jadi membangun pribadi-pribadi yang maksimal dalam Kristus. Kita lihat di poin berikutnya adalah Mission Church, kita belajar bahwa precise and correct knowledge of the Son of God. Jadi harus kenal Allah dengan porsi yang benar ini. Arahnya, perspektifnya benar. Kita belajar firman Tuhan secara utuh dan murni. Di mana kita mendekati firman Tuhan itu apa adanya. Kita nggak tambah kurangan. Kita nggak belajar dekatin ayat itu dengan satu pendapat kita terlebih dahulu. Jadi kalau kita baca firman, jangan punya pikir, oh Tuhan itu Allah yang baik ya, Dia nggak mungkin nih kayak begini. Kalau kita baca, loh kok begini ya? Jangan. Jadi udah baca aja. Minta Tuhan bukakan. Jangan punya skenario dulu sebelum kita baca. Jangan kita
dekati firman itu jangan sampai ada subjektivitas kita, sehingga kita mungkin hanya mengambil sebagian dari firman Tuhan yang cocok sama kita. Misalnya kita udah punya gambaran, dugaan di kepala kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang mungkin A, B, C, D gitu ya. Jadi kalau yang di luar itu kita nggak mau terima. Malah kita arahkan menjadi bentuk yang bisa diterima nyaman di hati kita. Jadi kita bentuk Tuhan Yesus Allah kita sendiri. Bayangkan kalau miliaran orang punya versi Yesus sendiri. Versi Yesus yang manakah? Ya kan? Harusnya cuma dia doang satu. Jangan dianulin lagi. Jangan hanya mengambil sebagian yang cocok, atau Tuhan, atau biarkan itu sisi Tuhan yang menegur, yang memperbaiki kelakuan, yang memberi disiplin, ya kita terima juga. Jangan melihat hanya sepotong aja. Nah, tidak, kita seringkali cuma bicara berkat, nggak mau bicara kutuk. Kita mau bicara hak, nggak mau bicara kewajiban. Jangan izinkan diri kita merevisi atau berani sengaja melewatkan pesan-pesan yang nggak enak didengar, dan hanya berfokus pada pesan-pesan yang enak didengar. Bagian pesan yang enak, oh bener nih, perjanjian baru. Bagian di perjanjian baru banyak yang nggak enak, oh mungkin udah nggak relevan. Nah kan begini nih, belok ya kan. Udah baca aja Kejadian Wahyu, udah kenallah Tuhan, lalu lakukan yang terbaik ya. Selainnya sibuk mendapatkan hak tetapi tidak mau mengerjakan kewajiban. Mau alami janji Tuhan tapi tidak mau tahu mengenai janji Tuhan yang bersyarat. Jadi baca enaknya doang, ayat panjang tuh. Ya kan kayak kalau kata Mazmur dari 1 tuh. Tiba-tiba dipenggal aja mau 90, 91. Dipenggal ayatnya lagi, kejauhan dari awal nggak mau dibaca. Ya. Efesus 4 ayat 13, 15b itu dibilang kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan penuh Kristus, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Hidup maksimal dalam Kristus atau bertumbuh dalam segala ke arah Dia. Seringkali kita mau coba banggakan satu pencapaian kita ya. Tapi apapun itu, kalau itu bukan ke arah Tuhan, maka itu bukan sesuatu yang bersifat kekekalan. Jadi itu bukan pencapaian apapun kalau bukan yang ke arah Tuhan. Dan kalau segala sesuatu itu tidak bersifat kekekalan, maka itu sia-sia. Tepuk tanganmu, kebahagiaanmu hari ini itu gak ada artinya kalau itu bukan hal ketuhanan. Apapun yang saudara kejar, saudara meluangkan begitu banyak waktu untuk hal-hal di dunia, yang hobi, untuk harapan, cita-cita gitu ya di dunia. Begitu banyak uang dan begitu banyak fokus perhatian ke hal-hal yang bukan Tuhan, maka itu semua bisa hilang, itu aja, sia-sia. Fondasi yang benar itu makanya penting dalam MIC Church. Kita tertanam dalam gereja yang serius, back to the Bible. MIC mau belajar firman Tuhan secara utuh dan murni. Nah, MIC itu nggak sibuk kumpulin orang yang senang dengar khotbah yang enak di telinga, atau sibuk cari materi yang sebatas kata-kata motivasi, atau mungkin perkembangan diri aja. Tetapi kita sebagai MIC Church serius mau mengalami pengenalan akan Allah, sebetulnya Tuhan tuh kayak gimana sih? Nah itu butuh firman Tuhan yang kita nggak acak-acak. Anak-anak Tuhan di Maxim Church memang serius, ada maksud membangun hubungan dengan Kristus itu sendiri. Mau kenal pribadi Tuhan itu dengan maksud pengucapan syukur atas anugerah keselamatan dari Tuhan, sehingga kita mau mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahkan. Kalau kita datang bukan untuk cari Tuhan, sia-sia waktu dan hidup yang kita sudah tahu. Maka jangan heran kalau banyak anak Tuhan yang kelakuannya bikin kecewa orang-orang di sekelilingnya, karena mungkin niat beribadahnya bukan untuk bertobat, bukan untuk dewasa penuh, bertumbuh dalam segala hal. Dalam segala hal semuanya mesti diperbaiki. Dia bukan pribadi yang terima saya apa adanya, memang karakter saya kayak begini, memang sifat saya kayak gini. Orang bertumbuh dalam segala hal kok. Jadi apapun titik dimanapun kita memulai, ujungnya sama, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Mungkin tumbuh semangat, nyanyinya udah semangat, tapi pertumbuhan cinta akan baca firman Tuhannya belum. Kita tumbuhkan. Mungkin tumbuh kecintaan akan ritual beribadahnya mungkin udah ada, tapi kecintaan dalam memperbaiki hidup, berkenan di hadapan Tuhan belum. Mungkin senang kumpul komunitas, ngobrol, tapi nggak serius menjadi pelaku firman. Kita harus bertumbuh dalam segala hal karena di poin berikutnya ada fondasi, betul. Ada fondasi dan blueprint itu penting. Kalau dari awal blueprintnya udah beda dengan rancangan Tuhan, maka hasil akhirnya beda. Apakah Tuhan yang menjadi perancang, kita ikutin rancangan Tuhan, atau kita rancang sendiri hidup kita? Hasil akhirnya beda. Kalau niat awalnya mau bangun gedung bentuknya kotak, maka nggak mungkin ujungnya hasilnya jadi bulat, karena niatan awalnya kemana. Rancangan awal juga menentukan arah dan hasil. Jadi kita nggak mau membangun di atas pengajaran yang manja, di mana cari Tuhan untuk berkatnya aja, untuk apa yang kita bisa dapat, untuk kesembuhannya aja. Itu bukan COD ya, jadi ya. Nah kita lihat
firman Tuhan. Rasul-rasul bahkan dalam memenuhi panggilan Kristus, perjalanan mereka nggak mudah ya. Kita lihat penyertaan Tuhan nyata, mereka sampai di tujuan akhir, tapi dalam perjalanannya itu nggak mudah. Kapal karam, dicambuk, ada orang-orang yang mau pikul salib, tapi seringkali kita nggak diberitakan. Kita cuma tahu pokoknya enak. Enak ketika kita menjadi dewasa, disitulah keenakannya. Bahwa kita menjadi pribadi yang berbeda. Karena berbeda ya, orang yang dewasa menangani masalah berbeda. Itu yang membuat kita jadi ringan. Blueprint itu penting ya, satu rancangan mau kemana, mau dibawa kemana. Nah kalau fondasi dan blueprint itu kita lihat penting, karena alasan kita cari Tuhan itu penting. Bukan ada alasan tadi gudang di balik bakwan. Kita mau kenal Tuhan sebagai satu pribadi, bukan seperti banyak orang memperlakukan Tuhan sebagai satpam ya. Tuhan tolong jagain dong rumah saya, Tuhan tolong dong, tolong kebanyakan, tolongnya banyak. Jangan kita melakukan Tuhan sebagai asisten rumah tangga, Tuhan tolong bantu, tapi kita perlakukan Tuhan nggak pantas gitu. Padahal Tuhan menciptakan kita. Next itu Tuhan menciptakan kita dengan maksud, tapi seringkali kita nggak mau tahu maksudnya Tuhan itu apa. Karena kita banyak maunya, banyak keinginannya, kita nggak mau tahu apa maunya Tuhan. Maka segala sesuatu yang sudah kita kerjakan saat ini bisa jadi sia-sia. Mari kita satu hati dan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan Allah yang begitu baik Tuhan. Biarkan setiap dari kami bisa menjadi pribadi yang maksimal dalam Kristus. Ada satu benih yang tidak bergantung di mana jatuhnya, yang tidak bergantung sama kerasnya hati kami. Ada benih-benih yang baru di akhir zaman Tuhan. Kami butuh pertumbuhan, kami butuh keseriusan dan kedewasaan. Biarkan benih ini pasti tumbuh, dan setiap orang yang hadir dan dengar firman ini Tuhan menjadi orang-orang yang tumbuh benar, baik, bangkit di akhir zaman ini. In Jesus' name we pray, amen.